Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan, kerahmatan, keberkahan, serta karunia-Nya kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing, Bapak Yudi Febrianda, SE, SYME, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hairun Nisa, asal dari Kampar, alumni SMA Negeri 1 Kampar Timur, jurusan S1 Pendidikan Ekonomi. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah fikih kelompok 5, yaitu puasa. Terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu puasa Ramadan, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang keempat yaitu waktu-waktu yang diharamkan puasa. Baiklah, langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu puasa Ramadan. Pengertian puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah suatu pokok dari rangkaian pembinaan iman. Puasa adalah suatu sendi rukun dari sendi-sendi Islam. Puasa dipardukan atas umat Islam selama tidak ada halangan yang menghalangi pelaksanaannya. Dari segi bahasa, puasa berarti menahan dan mencegah dari sesuatu. Sedangkan puasa menurut istilah adalah menahan diri perbuatan yang berupa 2 macam syahwat, yaitu syahwat furud dan syahwat kemaluan, serta menahan diri dari segala sesuatu. Hukum puasa Ramadan adalah wajib berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. B. Tata cara pelaksanaan puasa Ramadan. Yaitu kita bisa lihat pada hisab. Hisab yaitu adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriah. Dan bisa juga kita lihat pada ruqyat, yaitu aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang nampak pertama kali setelah terjadinya ijtima' atau konjungsi. Berikut cara pelaksanaannya. Yang pertama yaitu niat. Setiap melakukan tindakan apapun diawali dengan niat agar puasa kita diterima Allah. Yang kedua, melaksanakan makan sahur. Karena banyak manfaat dari sahur. Selain menolak rasa lapar, dengan sahur maka kondisi fisik lebih terjaga. Yang ketiga, mengetahui imsak. 4. Mempercepat berbuka jika sudah waktunya. Dan yang kelima, memperbanyak membaca Al-Quran dan sedekah dan membayar zakat. Kemudian C. Rukun puasa Ramadan. Yang pertama yaitu pastinya niat. Niat yaitu tekad bulat hati untuk berpuasa sebagai aktualisasi pelaksanaan perintah Allah dan pendekatan diri kepada Allah. Yang kedua, mencegah diri dari segala yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang ketiga, yaitu pelaku puasa. Orang yang sah berpuasa dalam arti telah memenuhi syarat-syarat wajib puasa, diantaranya Islam, akal, balik, mampu berpuasa, dan bebas dari halangan syarak seperti haid dan nifas bagi perempuan. Kemudian D. Syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa terdapat 2,
yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa yang pertama yaitu balik. Puasa tidak diwajibkan atas anak kecil, akan tetapi puasa yang dilakukan oleh anak kecil yang mumayyiz hukumnya sah. Yang kedua, berakal. Puasa tidak wajib dilakukan oleh orang gila, orang pingsan, dan orang-orang mabuk, karena mereka tidak dikenai kitab taklifi. Mereka tidak berhak berpuasa. Yang ketiga, mampu, sehat, dan berada di tempat tinggal atau iqamah. Puasa tidak diwajibkan oleh orang sakit, walaupun demikian, mereka wajib mengqadanya. Kemudian B, syarat sah puasa. Yang pertama yaitu pastinya harus Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah puasa. Yang kedua, mumayyiz, dapat membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Dan yang ketiga yaitu suci dari haid atau kotoran dan nifas atau darah sehabis melahirkan. Kemudian hikmah puasa Ramadan. Pastinya ada hikmahnya, yaitu pertama, melatih disiplin waktu, keseimbangan dalam hidup, mempererat silaturahmi, lebih peduli pada sesama, tahu bahwa ibadah memiliki tujuan. Tiap kegiatan mulia merupakan ibadah. Berhati-hati dalam berbuat, berlatih lebih tabah, melatih hidup sederhana, melatih untuk bersyukur. Itu adalah poin pertama, yaitu puasa Ramadan. Lanjut kita masuk pada poin kedua, yaitu puasa sunnah. Sunnah atau tatawu artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal ibadah yang tidak diwajibkan. Istilah ini terkadang diungkapkan dengan kata nafilah, sebagaimana dalam sholat. Menurut kesepakatan para ulama, yang termasuk puasa sunnah ialah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Puasa ini merupakan jenis puasa tatawu yang paling utama. Berdasarkan hadis yang terdapat dalam kitab As-Sahihain, dikemukakan sebagai berikut. Puasa yang paling utama ialah puasa Daud. Dia berpuasa sehari, berbuka sehari. Kemudian B, berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya. Dalam puasa jenis ini, yang lebih utama ialah berpuasa pada 3 hari bid, yakni pada tanggal 13, 14, dan 15. Ketiga hari ini dinamakan bid karena malam hari pada ketiganya diterangi bulan dan pada siang harinya diterangi matahari. Pahala puasa jenis ini seperti puasa dah, yakni pelipat ganda. Yang kemudian C, puasa pada hari Senin dan Kamis dalam setiap minggu. Nah, puasa jenis ini berdasarkan perkataan Usama bin Zaid yang berbunyi, sesungguhnya Nabi SAW berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Lalu ketika beliau ditanya mengenai hal itu, beliau bersabda, sesungguhnya amalan-amalan manusia diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis. Yang D yaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal. Meskipun tidak berurutan, tetapi jika puasa 6 hari tersebut dilakukan secara beruntun setelah hari raya, hal itu lebih utama. Karena dalam hal demikian berarti seseorang bersegera dalam melakukan ibadah. Nah, yang E puasa hari Arafah, yaitu puasa tanggal 9 Zulhijjah bagi orang yang tidak sedang melakukan ibadah haji. Kemudian F, berpuasa selama 8 hari dalam bulan Zulhijjah sebelum hari Arafah. Penyunahan puasa ini berlaku bagi orang melakukan ibadah haji ataupun yang tidak melakukan ibadah haji. Ataupun yang tidak melakukan ibadah haji, puasa ini disunahkan. Kemudian G, berpuasa pada hari Taswa dan Asyura, yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Puasa jenis ini disunahkan lagi, akan lebih baik jika keduanya dilakukan. Kemudian H, berpuasa pada bulan-bulan yang dimuliakan,
yakni keempat bulan dalam 1 tahun. 3 bulan berturut-turut yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, serta Rajab. Kemudian puasa pada bulan Sya'ban. Puasa ini disunahkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Dia menyatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh dalam setahun kecuali dalam bulan Sya'ban. Nah, itulah tadi poin kedua. Lanjut kita masuk pada poin ketiga, yaitu hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum. Makan dan minum yang membatalkan puasa ialah apabila dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, misalnya lupaan, tidak membatalkan puasa. Nah, yang kedua yaitu muntah yang disengaja, sekalipun tidak ada yang kembali ke dalam mulut. Muntah yang tidak sengaja tidaklah membatalkan puasa. Sabda Rasulullah SAW, yaitu dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah berkata, barang siapa paksa muntah, tidaklah wajib mengqadha puasanya, dan barang siapa yang mengusahakan muntah, maka hendaklah dia mengqadha puasanya. Kemudian yang ketiga, bersetubuh. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Laki-laki yang membatalkan puasanya dengan bersetubuh di waktu siang hari di bulan Ramadan, sedangkan dia berkewajiban puasa, maka ia wajib membayar kafarat. Nah, kemudian yang keempat, keluar darah haid atau kotoran atau nipas darah sehabis melahirkan. Dari Aisyah, ia berkata, kami disuruh oleh Rasulullah SAW mengqadha puasa dan tidak disuruhnya untuk mengqadha salat. Riwayat Bukhari. Nah, yang kelima yaitu gila. Jika gila itu datang waktu siang hari, batallah puasa. Dan yang kemudian, yang keenam, keluar mani dengan sengaja, karena bersentuhan dengan perempuan atau lainnya. Nah, itulah tadi yaitu poin ketiga. Lanjut kita masuk pada poin keempat, waktu-waktu yang diharamkan puasa. Yang pertama yaitu waktu puasa sunnah atau nafilah seseorang perempuan yang dilakukan tanpa izin suaminya, kecuali jika suaminya sedang tidak memerlukannya. Kemudian yang kedua, puasa pada hari yang diragukan atau yaum al-syak, yakni puasa pada hari ke-30 bulan Sya'ban, ketika orang-orang meragukan bahwa hari itu termasuk bulan Ramadan. Dan yang ketiga yaitu puasa pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Menurut mazhab Hanafi, puasa yang dilakukan pada hari-hari tersebut hukumnya makruh tahrimi, sedangkan menurut mazhab yang lain hukumnya haram, baik puasa tersebut adalah puasa sunnah maupun puasa wajib. Mazhab Maliki membatasi pengharaman puasa pada hari-hari tasyrik dalam 2 hari sesudah hari raya Adha, sedangkan hari ketiganya hukumnya hanya makruh. Akan tetapi jumhur ulama mengharamkan puasa sampai 3 hari sesudah hari raya Adha. Lanjut kita yang keempat yaitu puasa wanita yang sedang haid atau nifas, hukumnya haram dan tidak sah. Wanita yang haid dan nifas pada bulan Ramadan haram berpuasa dan wajib mengqadha puasanya pada bulan berikutnya. Akan tetapi tidak wajib mengqadha salat. Kemudian yang kelima, puasa yang dilakukan pada pertengahan akhir bulan Sya'ban yang di dalamnya terdapat hari Syak, kecuali bagi orang-orang yang telah melakukan puasa dar seperti puasa hari Senin dan Kamis, puasa nazar, puasa kafarat, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, puasa yang dilakukan oleh orang yang khawatir akan keselamatan dirinya jika berpuasa, maka puasa dalam keadaan demikian hukumnya haram.
Nah, itulah tadi presentasi saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan atau kesilapan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.